Beberapa waktu yang lalu, kita telah sukses melewati Pilkada DKI Jakarta yang semuanya sepakat bahwa ini merupakan pilkada yang cukup menyita perhatian bangsa. Lalu publik bertanya-tanya tentang bagaimana rupa Jakarta setelah Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung. Nah, saya sempat berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno seputar harapannya, programnya dalam kembali merajut asa toleransi di Jakarta. Selain itu juga wawancara yang saya lakukan ini saya lakukan sambil melakukan itikaf bersama dan kemudian Sandiaga Uno sempat juga menuturkan beberapa hal yang sifatnya pribadi dan juga banyak publik yang belum mengetahui. Kita akan langsung saja ikuti special interview bersama Sandiaga Uno. Mas, ini adalah tahun pertama sebagai wagub terpilih ya di bulan puasa gitu. Ada perbedaan nggak sejauh ini? Atau ada beban jangan-jangan? Alhamdulillah tidak ada perbedaan yang dirasakan, hanya mungkin dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang ada tugas yaitu bagaimana bisa mempersiapkan buat bulan Oktober sekitar 4,5 bulan lagi dan perbedaannya juga sekarang lebih disorot oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatannya. Tahun lalu saya sebetulnya sih sudah kampanye juga kan, karena saya 18 bulan kampanyenya. Tahun lalu itu lebih banyak dihiasi dengan menangkap aspirasi masyarakat. Tapi sekarang mungkin masa hanya menangkap aspirasi sudah terlewat dan kita harus mampu juga mulai memikirkan bagaimana menghadirkan solusi. Nah, ini kan pilkada Lebaran sekarang ini, puasa sekarang ini agak berbeda nih. Ini habis lepas dari pilkada DKI yang lumayan jadi pusat perhatian senasional bahkan yang menguras energi gitu sampai sekarang bahkan. Ada yang Mas Andi amati nggak dan masyarakat Jakarta sekarang ini kayaknya tantangan terbesarnya Mas Andi ke depan nih gitu? Saya ngelihat bahwa sekarang masyarakat Jakarta setelah pilkada kemarin sudah kembali ke aktivitas semula. Mereka cepat sekali menangkap realitas politik bahwa warga Jakarta sudah menentukan pilihan dan things are back to almost normal lah. Yang nggak berubah adalah sebetulnya harapan masyarakat Jakarta dan kami menangkapnya bahwa harapan masyarakat Jakarta akhirnya dikerucutkan kepada dua isu ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan biaya hidup yang terjangkau, termasuk biaya pangan, serta pendidikan. Jadi kami harus menangkap pesan ini dan memastikan bahwa pasca Oktober kami siap mengimplementasikan program-program yang menjawab harapan dari masyarakat tadi. Tapi PR besar bukannya masalah toleransi sebenarnya Mas. Kalau lihat sekarang kan ya masih rame lah gitu di mana, apalagi di sosial media. Untuk sebagian kelompok masyarakat yang super elit, keberagaman itu yang menjadi isu yang kemarin diangkat. Tapi kemarin kita mendapatkan exit poll dan tervalidasi juga oleh temuan dari LIPI yang sudah diangkat. Memang akhirnya yang mengklasifikasikan pilkada kemarin itu menjadi isu keberagaman dan SARA itu di bawah 20%, Prabu. Dan itu sesuai dengan big data analytics kita. Jadi saya pasti akan sangat menangkap bahwa warga Jakarta ya memang ada di kalangan warga Jakarta yang menyatakan we have problems with tolerance dan SARA. Ya kalau dikerucutkan ke angka itu 18%. 80% itu fokus bahwa mereka ingin agenda-agenda pembangunan, yaitu lapangan pekerjaan, biaya hidup, infrastruktur, bagaimana mengatasi banjir, bagaimana mengatasi kemacetan. Itu yang diharapkan oleh mayoritas dari warga Jakarta. Toleransi ya, tapi to be specific numbernya 18%. Nggak terlalu besar. Nggak terlalu Tapi besar. kenapa itu yang muncul ya Mas? Karena 18% ini adalah dari kelompok menengah yang ke atas yang sangat punya akses terhadap
outlet, baik itu medsos maupun mainstream media. Dan mereka ini karena terdidik, tercerahkan, sangat loud, sangat noisy. Dan ini wajar saja dan baik kalau kita berikan mereka kesempatan untuk mengeluarkan isi hati mereka. Dan saya yakin justru dengan ini toleransi kita semakin kuat dan sudah dibuktikan bahwa tidak ada terjadi gangguan yang berarti selama pilkada kemarin. Dan masyarakat semakin pintar, dibanjurin sembako, kemarin malah memperkuat sebuah kenyataan bahwa pemilih kita sudah tidak bisa lagi dibeli suaranya. Itu yang sangat membanggakan sih buat kita berdemokrasi. Kesiapan sekarang warga Jakarta ini menghadapi Lebaran kayak gimana nih Mas? Misalnya harga nih ya, harga kan jadi salah satu isu yang lumayan sensitif sekarang ini. Ya, alhamdulillah kemarin harga pangan yang paling saya khawatirkan relatif stabil, beras stabil, bawang putih sempat melonjak, tapi setelah dibuka keran impor sudah mulai mencapai stabilisasi. Daging baik itu daging sapi ataupun daging kerbau ya, ternyata sekarang daging kerbau jadi pilihan dan cukup. Satu tahun lalu banyak yang menyatakan bahwa daging kerbau itu nggak bisa dijadiin rendang dan lain sebagainya. Sekarang malah justru banyak permintaannya. Nah ini pola behavior dari pelanggan atau perilaku pelanggan yang cepat berubah berkaitan dengan sosialisasi dan program-program yang menyentuh aspek dari apa yang diharapkan masyarakat. Konsumsi protein meningkat dan harus dibarengi dengan kebijakan mengamankan pasokan dari mulai dari daging, telur ayam, daging ayam dan lain sebagainya. Jadi saya sangat optimis. Biaya transportasi ini yang lagi kita benahi dengan konsep-konsep pola transportasi umum yang terintegrasi dan dengan biaya yang murah. Jadi kami cukup optimis. Khawatir nggak sih semua program-program itu akhirnya nggak bisa terrealisasi gitu Mas? Saya dulu waktu memulai usaha, terus akhirnya pindah dari konsultan jadi perusahaan investasi, setelah itu masuk ke politik, tiba-tiba harus menjadi calon, itu penuh dengan kekhawatiran dan itu sangat manusiawi menurut saya. Tapi saya ada keyakinan yang sangat-sangat fundamental bahwa kalau kita memberikan ikhtiar yang 100% dan kita ikhlas menjalankannya, insya Allah Allah akan bukakan jalan. What is your biggest fear? Biggest fear sekarang adalah ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap Anies Sandi. Ekspektasi ini yang harus kita pastikan bisa kita wujudkan, kita realisasi. Jadi saya khawatir tentunya kita tidak bisa live up to our expectations. Untuk itu saya selalu memastikan bahwa persiapan kita menuju realisasi program-program tersebut dan sokongan, dukungan, partisipasi dari masyarakat itu akan menjadi elemen terpenting untuk kita bisa menghadirkan solusi. Kalau di politik sebetulnya Indonesia tuh beruntung punya dua sosok panutan ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Sudah mengantisipasi nggak dengan birokrasi Pemprov Jakarta yang kita tahu juga tidak mudah ditembus, belum lagi juga hubungan dengan DPRD yang diwarisi ya sekarang ini gitu, itu sudah di mapping belum sama Anies Sandi? Kami sangat menyadari bahwa itu yang persepsi yang dibentuk 2 bulan setelah 19 April kemarin. Kami membangun komunikasi dengan DPRD, baik DPRD maupun juga dengan Pemprov, dengan eksekutif.
to our surprise, mereka itu cukup profesional, terbuka, dan dari progres tim sinkronisasi yang dibantu tim pakar dan tim pengarah, bisa saya katakan bahwa kita ahead of schedule dari butir-butir persiapan kita menuju Oktober. Jadi saya justru nggak mau suuzon, saya maunya husnuzon, berprasangka baik. Teman-teman DPRD dan juga teman-teman di Pemprov all out untuk memastikan amanah warga Jakarta atau mandat warga Jakarta untuk 5 tahun ke depan itu dengan 23 rencana kerja kita, itu yang menjadi pedoman dan kita harus all out untuk merealisasikannya. Itu lebih jelasnya nanti sikap Anies Sandi itu melunak atau lebih tegas atau gimana, Mas? Tegas tetap, tapi selalu mencari sebuah pola komunikasi yang terbuka, berkeadilan dan saling menghormati. Kami mengapresiasi kalau ada prestasi, seandainya ada yang harus dibenahi, tentunya kita duduk sama-sama dengan komunikasi yang saling menghargai. Dan seandainya ada deadlock dan seandainya ada kegiatan yang dilakukan dengan itikat yang tidak baik, ya tentunya kita harus tegas menghadapinya dan memberikan sebuah pesan yang jelas bahwa Anies Sandi mungkin terlihat orangnya sangat friendly dan lain sebagainya, tapi kalau kita dipersulit, we will not take it with light heart, dan kita akan, we mean business, kita akan pastikan bahwa program-program kita yang menjadi prioritas dan menjadi harapan masyarakat itu bisa diwujudkan. Jadi jangan main-main dengan mencoba mengganjal program-program tersebut, karena ini adalah tuntutan warga Jakarta. Both ya, di Pemprov dan juga di DPRD gitu ya. Pemerintah pusat juga barangkali. Pemerintah pusat tentunya adalah atasan kita. Jadi kita sudah pasti akan bersinergi. Mas, siapa yang, banyak orang yang ingin tahu siapa yang paling berpengaruh di balik sosoknya Sandiaga Uno sampai akhirnya sekarang ada nih di tahapan ini? Ya, kalau pada dari pertama sampai sekarang ya tentu ibu saya lah. Ibu saya yang membantu dari awal, mendidik saya agar disiplin. Karena kabarnya ibu nggak setuju awalnya mau terjun ke politik, tapi lama-lama dia setuju, dan kemarin waktu kampanye dia yang sangat menjiwai. Ayah saya malah stres, tapi ibu saya malah sangat-sangat ikut andil, dan dia jadi surrogates. Dia mewakili saya di beberapa kegiatan, terutama dengan ibu-ibu, kegiatan bakti sosial. Jadi saya beruntung, ibu saya memberikan support yang luar biasa kepada karir saya yang baru ini, dan saya berharap dia sekarang umurnya 76, dia tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ya, amin. Sehat, amin. Istri sama anak gimana? Istri juga sangat mendukung dan kemarin juga aktif berkampanye. Anak memberikan dukungan moral, dan kita ada 3 anak, 2-nya sudah dewasa dan mereka mengerti bahwa sekarang ada konsekuensi tersendiri. Jadi bagian daripada keluarga di mana ayahnya adalah pejabat publik. Ini yang kita harapkan nanti anak-anak ini juga bisa mengerti bahwa ada tanggung jawab yang melekat kepada mereka, walaupun bukan mereka yang pejabat publik, tapi mereka adalah bagian daripada keluarga pejabat publik yang mereka harus pastikan untuk menjadi teladan. Karena salah satunya nanti konsekuensi yang paling cepat dirasakan adalah kehilangan waktu sama sosok liburan, ayah, sosok suami. Nah itu gimana tuh, Mas? Itu udah ditanya gimana liburan, saya bilang saya akan coba. Seorang pejabat publik juga manusia, harus mengambil cuti dan harus refresh. Malah kalau di perbankan itu ada yang namanya mandatory leave. Ada cuti yang harus diambil, karena kalau nggak burn out. Dan ini sudah kelihatan banyak sekali pejabat publik kita yang all out, forsir, burn out.
dan akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan yang fundamental. Jadi ini kabar baik buat nanti ini juga ya dong ya, apa namanya, staf pemerintahan harus Staf ambil cuti. Staf pemerintahan kalau memang dikasih cuti harus diambil cutinya. Mas, ada figur nggak sih yang jadi role model dengan sekarang di posisi yang baru? Kalau dulu kan sebagai pengusaha pasti punya role model juga, punya Ya figur dulu saya juga. punya role model Pak William Surajaya sebagai pengusaha, dan untuk di tokoh sosial entrepreneur saya suka melihat sosok M. Yunus. Kalau di politik sebetulnya Indonesia tuh beruntung punya dua sosok panutan ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Pak Jokowi menunjukkan dengan kesederhanaan beliau bisa mulai dari strata public service yang paling rendah, sampai mulai dari entrepreneur jadi wali kota, menjadi gubernur, dan sekarang menjadi presiden. Pak Prabowo menunjukkan seorang kesatria ya, waktu di 2014 belum berhasil mendapatkan mandat dari rakyat, menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang ada di luar pemerintahan dan mendukung program-programnya Pak Jokowi yang walaupun dia oposisi, yang dirasakan dampak positifnya bagi rakyat. Jadi ini dua sosok yang menurut saya layak kita jadikan teladan untuk di sektor politik. Nggak bisa sebut salah satunya saja. Pak Jokowi nggak akan bisa seperti ini tanpa Pak Prabowo, dan Pak Prabowo nggak bisa seperti ini tanpa Pak Jokowi. 2014 itu yang men-shape mereka berdua. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo begitu menurut Mas Andi. Nanti leadershipnya Mas Andi akan ini nggak, gabungan dari kedua mereka ini atau gimana Mas? Atau punya gaya sendiri nih gaya? Saya nggak bisa mengingkari bahwa memang saya DNA-nya itu entrepreneur. Jadi gaya kepemimpinan pasti lebih mengarah public service yang melayani dan problem solving. Karena seorang pengusaha itu selalu melihat ini botol ini bukan setengah kosong tapi setengah penuh. Ada optimisme, cara berpikirnya positif, pantang menyerah, dan bagaimana mencoba troubleshoot setiap ada masalah. Kalau seorang entrepreneur itu mau troubleshoot. Nah di sini yang mudah-mudahan ini yang bisa saya bawa dalam 5 tahun ke depan di DKI, dan bisa menghadirkan percepatan pembangunan, dan insya Allah bisa menghadirkan pembangunan yang lebih merata, lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan alhamdulillah kalau misalnya mendapat capaian yang lebih baik dari 5 tahun sebelumnya. Hubungan Mas Andi dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo seperti apa? Sama Pak Prabowo sih alhamdulillah saya rutin berkomunikasi, dan selama pilkada kemarin sama Pak Jokowi terus terang saya belum berkomunikasi lagi, tapi saya mencoba nanti pas lebaran ini, karena 2 lebaran sebelumnya beliau ada di luar kota, dan saya dengar beliau lebaran tahun ini akan ada di Jakarta. Saya ingin berusaha untuk bersilaturahim dengan beliau. Anies sangat kuat dengan narasinya dan sangat kuat dalam memotivasi dan menggerakkan. Saya mungkin bisa membantu dari segi eksekusi dan implementasi. Mas, dengan Mas Anies sekarang, hubungan seperti apa sih nanti Mas Anies dan Mas Sandi ini? Karena kan sebelumnya masyarakat Jakarta ini sudah terbiasa melihat sosok ya ada Ahok dan Jarot yang saling melengkapi dengan caranya sendiri gitu. Nah nanti Anies dan Sandi ini akan kayak gimana nih menggantikan sosok itu? Kami ya Prabu udah lihat kita berinteraksi satu sama lain, kita bro-broan, kita berteman sebelum jadi partner di politik. Kita pernah kerja sama di Paramadina, beliau rektor, saya bendahara di Yayasan Paramadina. Kami akan saling melengkapi, dan fokus kita akan bergerak kepada hal-hal yang memang kami memiliki rekam jejak dan background. Saya di bidang ekonomi dan infrastruktur,
Pak Anies sangat kuat di bidang pendidikan, institusi dan pembangunan manusianya. Jadi itu yang kami insya Allah akan berikan sebuah kepemimpinan yang saling melengkapi. Kalau istilahnya Mas Anies ini kayak main badminton gitu lah, kayak main badminton ganda. Kalau ada yang serve di kanan, yang satu di kiri, yang satu bisa main net, yang di belakang main lob sama smash, main bola-bola panjang. Kalau misalnya dua-duanya bisa interchangeable gitu lah, karena kita punya skill set yang hampir mirip, walaupun background kita agak sedikit berbeda, tapi skill set kita mirip. Itu kan dari sisi kompetensi begitu ya. Kalau dari sisi karakter kayak misalnya kemarin itu kan Ahok yang memang lumayan meletup-letup, ada Pak Jarod yang meredam gitu. Nah, apakah seorang Mas Sandi ini sudah bisa melihat kekurangan apa yang bisa ditutupi oleh Sandi dan juga kekurangan dari Mas Sandi apa yang bisa ditutupi sama seorang Anies? Anies sangat kuat dengan narasinya dan sangat kuat dalam memotivasi dan menggerakkan. Saya mungkin bisa membantu dari segi eksekusi dan implementasi. Pak Anies sangat kuat dalam melihat big picture dalam sebuah satu tatanan kebangsaan dan menempatkan beberapa prioritas utama. Saya akan gunakan background saya di dunia usaha untuk mendeliver prioritas-prioritas tersebut. Karena dulu tuh kan kalau Mas Sandi kan identik sama batik, ya. Waktu lagi jadi pengusaha. Sekarang udah mulai sering lagi pakai batik. Oh, udah mulai sering lagi ya? Kampanye kan nggak bisa pakai batik. Kita turun sehari 15 titik, keringetan habis ya harus pakai kaos sama baju putih yang lebih sejuk ya. Tapi sekarang udah kalau diundang-undang ke acara-acara seminar dan lain-lain udah balik lagi pakai batik. Saya pikir ini memang ada dorongan dari dalam, kayaknya lagi mau berubah nih gitu. Enggak juga. Secara personal. Enggak. I'm just the same like I'm. Well, people can change. Like my own self before. Bukan strategi komunikasi gitu supaya lebih dekat sama warga Jakarta. Atau mungkin ada masukan dari Pak Prabu, saya harus merubah gaya saya. Jenggotnya jangan dicukur, karena saya juga berjenggot juga. Kalau ini nggak bisa. Anak saya dua-duanya perempuan, sudah bilang harus hilangin katanya. Kalau Terus ini kok airnya memang kayak begini, Mas? Ini infused water yang selalu menemani saya. Ini air yang disiapkan dari rumah oleh istri saya. Jadi tinggal diisi-isi aja terus. Sehari saya mungkin mengkonsumsi 5 botol ini. Isi-isi terus airnya. Siapa tahu ini jadi gaya hidup nanti masyarakat Jakarta yang melihat wagubnya kayak sehat. begini kan. Apa sih ini ya, bisa lebih detox ya atau gimana? Enggak juga. Ya mungkin ada antioksidan, ada sedikit mineral-mineral sama vitamin yang terkandung di lemon. Terakhir nih Mas, sama Pak Jarod sudah berhubungan? Alhamdulillah terakhirnya terkontak juga. Beliau mungkin sangat sibuk. 2 hari yang lalu saya berbicara per telepon dengan dia dan saya mengundang buka puasa bareng. Dia sangat sibuk jadi dia tidak bisa, tapi saya dan Mas Anies berencana untuk datang ke rumah dinas beliau di hari pertama Lebaran. Di hari pertama Lebaran. Ada rencana untuk menjenguk Pak Ahok? Saya sudah sampaikan, baik Pak Anies dan saya, bahwa kita sangat ingin untuk bersilaturahim, tapi dari pihak keluarga maupun nasihat dari tim hukum belum diprioritaskan, belum diberikan kesempatan. Jadi saya mengerti dan kita akan tunggu waktu yang tepat. Oke. Ya, demikian tadi spesial interview dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno. Saya Prabu Revolusi, sampai jumpa.